Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang stop kontak ya sobat ya. Service dan upgrade gitu ya sobat. Service, bersihkan untuk stop kontak. Nah, stop kontak ini ada yang pakai tombol ya sobat ya, yang LED ini ada tombolnya seperti ini ya sobat ya. Terus kemudian ada yang tanpa tombol LED ya sobat ya, yang biasa gitu ya sobat ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya juga kurang lebihnya sama ya sobat ya, cuman perbedaannya ada tombol sama tidak. Kalau tidak pakai tombol lebih sederhana juga ya sobat untuk proses pemasangan kabelnya gitu ya. Yang penting kutub positif dan negatif nanti kita cek dengan multitester ini ya sobat ya. Multitester dilihat apakah ada kebocoran dari arus listrik antara kutub positif maupun negatif dari stop kontak maupun sampai ke jacknya gitu ya sobat. Nah, kita dengan multitester ini sobat. Nah itu kemudian kabelnya kami upgrade sobat. Kabelnya kami upgrade kebetulan menggunakan ini sobat, Kitani ya, Kitani yang 2 berapa nih, 2 kali 0,75 mm pangkat 2 ya sobat, hitam ya, warna hitam. Jadi yang sebelumnya ini sobat, yang sebelumnya besarnya segini sobat. Ini ukurannya lebih kecil sedikit daripada yang kita upgrade ya sobat, dengan 0,75 dari kebetulan dari produk kita ini gitu sobat. Ini lebih besar sedikit sobat daripada yang dari bawaannya gitu sobat ya. Nah, kemudian yang ini juga kita akan upgrade juga sobat sekalian ya. Nah, untuk ininya keluarannya dari ini ya sobat, kebetulan ya ini kami adanya ini dari Dexicon ya sobat, Dexicon 10 ampere 250 VA SNI ya sobat ya. Jadi stop kontak ini bahan materialnya kan PVC ya sobat, tahan panas ya. Tapi tahan panasnya juga jangan melebihi 10 ampere ini sobat. Jadi arus listrik yang digunakan untuk peralatan mesin atau peralatan elektronik yang lainnya tidak boleh melebihi 10 ampere ini untuk keseluruhan ini sobat. Keseluruhan dari 5 colokan ini ya. 5 colokan stop kontak ini totalnya tidak boleh melebihi dari 10 ampere. Ya lebih amannya ya cuman mungkin sekitar 70%-nya atau 60%-nya dari, syukur-syukur cuma separuh dari kemampuannya, itu lebih awet ya sobat. Kita harapannya lebih safety, tidak terjadi overheating ya, tidak terjadi panas berlebihan yang takutnya meleleh gitu ya sobat. Amit-amit nggak minta ya sobat, takutnya meleleh karena kan arus listrik itu menghasilkan panas ya sobat. Ketika arus listrik itu berjalan dari masuk ke peralatan mesin, peralatan elektronik atau apa yang berhubungan dengan listrik, itu ketika listriknya mengalir itu menghasilkan panas sobat. Ya, semakin besar kapasitas listrik, arus listrik yang konsumsi daya listriknya besar, biasanya juga menghasilkan panasnya, heatnya juga lebih besar juga. Oleh karena itu disesuaikan juga untuk kabelnya, stop kontaknya maupun jacknya sobat. Jadi itu 3 komponen ini saling terkait gitu ya sobat. Semuanya arus listriknya besar untuk industri yang besar. Ini kan kebetulan untuk bengkel dan pertukangan yang sifatnya UMKM gitu ya sobat, harian gitu ya, yang menengah kecil gitu ya sobat ya, UMKM lah. Tapi kalau untuk industri yang besar yang membutuhkan kabelnya lebih besar, stop kontaknya juga disesuaikan dengan industri arus listriknya juga lebih materialnya mungkin lebih tebal, lebih tahan panas lagi untuk menahan panas yang besar dari arus listrik yang digunakan. Begitu juga dengan ininya, jacknya, colokannya juga disesuaikan dengan kemampuan daya listrik yang besar, kebutuhan daya listrik yang besar itu sobat ya. Bahasa sederhananya seperti itu ya sobat ya. Jadi kalau ini kebetulan cuma untuk bengkel yang skalanya UMKM kecil menengah gitu ya sobat, yang harian lah ya, bukan untuk industri yang besar. Jadi kami biasanya menggunakan, ini kebetulan kami juga upgrade-nya dengan Kitani 2 kali 0,75 mm pangkat 2 luas penampang ya sobat, bukan diameter. mm pangkat 2 itu luas penampang, kalau mm milimeter itu biasanya diameter. Jadi
itu berbeda sobat, pengukuran satuannya ya. Terus kemudian untuk yang ini kalau nggak Kitani, kami juga menggunakan yang Ethernet juga sobat, 0,75 biasanya untuk kabel ini ya. Kabel roll kemarin sudah ya sobat ya, kami ada kontennya juga untuk kabel roll. Terus kemudian kabel ini, kabel power untuk apa namanya, untuk komputer ya, yang 500 watt ini, itu juga ukurannya ini 0,75 juga sobat ya, 0,75. Juga ada kontennya juga kami lah. Berikutnya kami ini ya sobat, untuk stop kontak yang panjang ya sobat ya, kabel roll tapi bentuknya panjang, tidak digulung dengan seperti yang kabel roll bulat ini ya sobat ya, itu. Oke sobat, ini kami kebetulan kemungkinan ininya rusak ya sobat, tombolnya ya. Kebetulan lampu LED-nya kemungkinan sudah rusak ya sobat, sudah mati ya. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat ini sobat, kita dapat spare partnya ya untuk tombol LED-nya ini. Dan tombol LED-nya ini kami upgrade juga sobat, kan ini yang aslinya kan bawaannya 3 kabel gitu ya sobat ya. Nah, 3 kabel ini ya sebenarnya juga kalau sudah terbiasa gitu ya mudah juga ya sobat ya, mana yang kabel untuk positifnya, kutub positif, mana kutub negatifnya. Nah ini kebetulan kami tadi keliling gitu ya di toko offline, dapatnya ada yang kaki 4 sobat. Nah kaki 4 ini lebih mudah lagi sobat untuk pemasangannya gitu ya, instalasinya itu lebih mudah. Jadi orang lebih mudah untuk kutub positif dan kutub negatifnya sobat. Nah itu sobat, ini jadi kita juga upgrade juga untuk tombolnya ini sobat ya, dengan yang 4 kaki. Waduh maaf sobat, 4 kaki ini kebetulan ada 2. Harganya juga terjangkau sobat, ini 7.000 ya kurang lebih ya, 7.000-an lah sampai 8.000. Nah ini ada tertulisnya apa nih sobat, tulisannya kecil ya, KCDA 16 ampere sobat. Ini ada tulisan 16 ampere. Nah, coba pakai kaca pembesar. Nah, ini sobat, mudah-mudahan terlihat sobat. Itu berapa nih sobat, 16 ampere 250 VA AC ya. Terus kemudian 20 ampere 125 VA AC, keluaran dari KCD 1 apa 4 ya. Nah itu sobat, terjangkau juga ya sobat ya. Nah kita coba lihat yang ininya, yang aslinya. Jadi mekanisme di dalamnya juga ini juga ya sobat, sederhana juga, mudah dipahami lah maksudnya. Jadi saklar ini kenapa kemungkinan rusak mati, karena LED-nya ini sobat, LED-nya seperti sudah hangus sobat, sudah kayak bohlam itu sudah gosong dikit gitu ya sobat ya, seperti itu. Nah ini sobat, mudah-mudahan terlihat sobat, ini LED-nya. Nah, LED-nya kemungkinan sudah mati sobat, karena sudah hitam gitu ya sobat, agak hitam-hitam gitu ya ini LED-nya di sini. Oke. Nah ini mekanismenya juga. Jadi ini LED-nya ada 1 kaki masuk ke ini sobat, masuk ke knop apa, kayak knopnya ini ada pernya di dalam sobat. Nah kemudian menjepit ke dalam, kemudian naik turunnya ini sobat ke sini, ke plat kuningan ini, sehingga nanti tombolnya on dan off ke 2 kaki ini ya, kaki kabelnya itu ya sobat, ke kanan kiri. Nah itu di sini sobat. Nah ini dari tekanan yang ini ya sobat. Nah ini naik turun ada pernya dalamnya, terus ada ke lampu LED, terus keluar ke kabel yang satu ini. Nah ini kemungkinan juga ada kayak semacam komponen elektronik transistor atau dioda ya, mungkin ya sobat ya. Kalau pengen tahu ya dibuka ini ya sobat, selubung karetnya gitu ya. Tapi
dilihat dari bentuknya kemungkinan transistor sobat, karena mirip kayak transistor ya, komponen lah. Nah ini seperti ini sobat dalamnya. Jadi ini sudah sudah rusak LED-nya ya, sudah mati ya. Jadi ya kita ganti sekalian sobat. Nah kita dapatnya 4 kaki sekalian gitu ya sobat ya. Kami upgrade sekalian supaya lebih mudah untuk pemasangannya juga sobat. Nah gitu ya sobat ya. Oke, kemudian sebenarnya ini walaupun tanpa ini gitu ya sobat ya, walaupun tanpa semuanya ini dikosongkan gitu ya sobat ya, ini nggak dipakai gitu ya, ya sudah sobat, berarti posisi seperti ini pun bisa tetap digunakan untuk stop kotaknya ini kosong gitu ya sobat ya. Nah nanti kabelnya menurut ke sini ke kutub positif kutub negatif seperti ini yang tanpa tombol, jadi lebih mudah juga sobat, tetap bisa digunakan walaupun tombolnya rusak dan kita nggak menggunakan tombolnya gitu ya. Maksudnya ke situ sobat, maksudnya seperti itu. Jadi ini tetap bisa digunakan walaupun tanpa tombol, tapi kalau mau digunakan tombol ya monggo juga sobat. Nah ini kami juga akan upgrade ini ya sobat ya. Jadi harapannya ini ke sini sobat. Nah, harapan kami jadi mempermudah sobat, kita menggunakan skun sobat, sudah nggak menggunakan solder lagi gitu ya. Harapannya tidak menggunakan solder lagi, nggak menggunakan solder tapi menggunakan skun, agar maksudnya supaya semuanya lampu LED-nya amit-amit nggak minta ya sobat di kemudian hari mati lagi, rusak gitu ya. Kita tinggal cabut aja untuk skunnya ini. Nah nanti tinggal pasang lagi sobat. Itu sobat. Oke, kita langsung rangkai saja sobat ya. Nah ini kita masukkan ke sini sobat. Nah ini belakangnya seperti ini sobat, dipilin terus dibuat bulatan terus dipilin lagi ya sobat. Nah biasanya kami seperti ini, harapannya agar lebih kuat gitu ya sobat, harapannya seperti itu. Terus kemudian masuk ke ini sobat, ke tempat bautnya ini. Nah bautnya biasanya ada yang monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Ada yang ditempelkan dililitkan di bautnya, monggo dililitkan di sini monggo, atau di bawahnya, di bawah kabel ini ya monggo juga ya sobat ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kami seperti ini sobat, harapannya dengan kuningan atas dan bawahnya saling menjepit, harapannya lebih kuat untuk menjepit ininya ya kabelnya gitu ya sobat, harapannya seperti itu. Oh iya, panjangnya ya sobat ya, panjangnya perkiraan untuk ini terbatas maksudnya kekuatan untuk mengencangkan juga ini ya sobat, mengencangkannya terukur gitu ya sobat, karena dudukannya kan ini plastik sobat, ini dudukan ini kan plastik ini juga plastik semua ya dudukannya itu. Kekuatannya kalau semuanya berlebihan takutnya pecah gitu ya sobat, amit-amit nggak minta ya, takutnya dudukan bautnya aus dol terus rusak pecah gitu ya sobat, amit-amit nggak minta. Oleh karena itu terukur sobat untuk mengencangkan. Oh ya ini sobat ya, panjangnya sobat, ini panjangnya sekitar 10 sentian sobat ya, 10 senti sampai pas lagi mengupas sekitar 15 sentian sobat, 15 senti ya, ketika masih lonjorannya itu sekitar kurang lebih 15 cm lah, karena nanti ditekuk buat kesini, ditekuk juga untuk skunnya, jadi sekitar 15 cm harusnya panjangnya segini sobat. Nah gitu, panjangnya agak segini ya, terus kemudian ditekuk menjadi seperti ini ya, 15 cm kurang lebihnya sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Nah ini sobat, kami biasanya masukkan ke yang bawah ini penjepit, kemudian masuk ke antara ini. Nah, harapannya lebih kuat untuk menjepitnya itu sobat.
masuk ke sini ke pinggirannya. Nah, udah cukup, udah kuat, mantap. Oke, kemudian ini ya sobat ya, untuk ini ya. Nah, ini juga sudah dipersiapkan skrunya ya sobat ya. Jadi yang ini untuk jack maupun skrunya juga sudah dipersiapkan juga sobat, agar maksudnya durasinya nggak terlalu panjang gitu ya sobat ya. Nah, ini skrunya juga sama. Skrunya juga jangan lupa sobat, dimasukkan karetnya dulu. Ketika mau memasang skun, karetnya masuk dulu, baru skrunya gitu ya. Biasanya kelupaan sobat, sudah masang skun tapi karetnya, pelindungnya ini, isolatornya, serobongnya gitu ya, itu tertinggal sobat. Waduh, bongkar lagi ya, amit-amit. Nah itu sobat, jadi biasakan ininya dulu masuk, karetnya, baru ngerjakan skunnya, biasanya gitu sobat. Kemudian kalau untuk ini skunnya kurang kencang di ini sobat, di kakinya, atau terlalu longgar atau terlalu kencang, tinggal di setel aja ya sobat, dengan tang gitu ya, pelan-pelan di setel mana sudah kencang atau belum. Kalau sudah kencang ya udah, kalau semuanya terlalu longgar ya kita kencangkan lagi gitu ya sobat ya. Oke, terus ini kabelnya kemarin kan digunakan totalnya kan 25 meter nih ya sobat ya, 25 meter, 15 meter masuk ke ini ya sobat, ke kabel roll gitu ya, masuk 15 meter optimal, bisa optimal ya. Terus kemudian 10 meternya kita bagi dua sobat. Nah, untuk yang ini kurang lebih ya hampir 5 meter, yang ini juga nanti 5 meter, hampir 5 meter, tapi kelihatannya sudah berkurang cukup banyak karena untuk dikupas-kupas gitu ya sobat. Mungkin jadinya sekitar 4,7 4,6 ya, 4 meter 70 cm lah kurang lebih, sekitar itu sobat, gitu ya sobat ya. Kita buka ininya sobat. Kepake juga sobat. Nanti untuk yang Eterna ini sobat, yang putih ini kebetulan kan kami ada panjang sekitar 6 meter ya, masih ada kelebihan, kita gunakan untuk upgrade kabel mesin bor 2 ini sobat. Kita upgrade 3 meter cukup sobat. Sebenarnya kalau semuanya sobat sering proyek kerjanya agak jauh dari stop kontak ya, mesin bornya 5 meter gitu sobat. Nah, kebetulan adanya 6 meter ya, dibagi dua aja sobat, 3 meter. Nanti kalau semuanya kurang, kita gunakan kabel extension yang dari power supply ini kan 2 meter, 3 meter tambah 2 meter kan cukup ya sobat, 5 meter. Jadi stop kontak di dinding itu kan sekitar 1,5 meter. Semuanya kita mengerjakan plafon itu kan biasanya rata-rata plafon rumah itu ada yang 2,8 meter, ada yang 3,8 meter gitu ya, 4 meter lah kurang lebih ya. Itu kan berarti cukup sobat, istilahnya dari stop kontak itu menuju ke plafon masih cukup lah kalau semuanya 5 meter gitu ya. Dengan ini 2 meter, ini 3 meter. Tapi kalau sobat punya kabelnya sudah 5 meter ya dipasang saja sobat, nggak apa-apa 5 meter untuk upgrade mesin bor gitu ya kabelnya. Karena biasanya mesin bor ini ya sobat, kabel bawaan dari pabriknya kan dari ininya biasanya cuma 1,5 meter atau mungkin 1,7 1,8 meter gitu ya, paling sekitar itu sobat. Kadang-kadang lebih pendek lagi sobat. Jadi itu ini ya kita butuh agak panjang biasanya kalau untuk ngebor sobat. Kalau yang biasa ini pasti mesin bor kabelnya di-upgrade untuk lebih panjang biasanya gitu sobat, agar mempermudah proses kerjaannya. Nah ini sobat, ini untuk yang nanti untuk yang kecil, yang stop kontak ini yang sudah disiapkan ada skrunya untuk yang ini sobat. Oke, kita coba skrunya kita masukkan ya sobat. Nah ini kalau semuanya kurang agak longgar, nanti tinggal semuanya agak longgar, nanti tinggal dikasih ini ya sobat, isolasi double tip sini agar nanti mencengkram di sininya lebih kuat sobat. Karena kan semuanya agak longgar dikit gitu ya, tinggal dikasih isolasi double tip agar lebih mencengkram ke pinggir-pinggirnya itu ya sobat ya. Kemudian ini sobat, oke,
Oke, ini sudah. Kemudian kita buka ini sobat. Ini ya sobat ya, variasinya kan banyak sobat. Variasinya untuk stop kontak, jack, kabel itu kan variasinya banyak. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya, karena variasi jenis, macam, kapasitas besarnya, keluaran dari produknya apa, mereknya apa, harganya juga variasinya banyak. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Terus oh iya sobat, disclaimer juga sobat, hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat, karena tiap-tiap perawatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia sobat, gitu ya sobat ya. Nah, ini kita masukkan ke ininya sobat, untuk kabelnya ditekuk sedikit ya sobat ya, karena ruangannya dari sini menuju sini cukup mepet gitu ya. Kalau untuk kabel roll itu kemarin ruangannya kan agak luas ya di dalam ya, itu lebih enak lagi ketika kita upgrade menggunakan skun, tidak disolder tapi menggunakan skun gitu ya, skun kuningan itu lebih enak kalau yang kabel roll itu, karena di dalamnya masih lega lah ruangnya. Kalau yang kabel kotak ini, kabel roll yang kotak panjang ini, ruangannya terbatas seperti sininya, di sini sama sini terbatas, jadi skunnya harus ditekuk sedikit. Kalaupun sobat punya skun yang bengkok gitu ya, lebih enak lagi tuh sobat, jadi tidak perlu ditekuk gitu ya, udah langsung bisa. Nah ini sobat, ini juga kan plastik ya sobat ya, untuk dudukan bautnya itu diperhatikan ketika mengencangkan, amit-amit ya sobat, takutnya dol, rusak, pecah gitu ya, amit-amit, nggak minta. Jadi kekuatannya terukur sobat untuk oke cukup. Terus kemudian untuk ini sobat, untuk masukkannya sejajar ya sobat ya, yang biru ke biru, ke yang hitam ke hitam gitu ya sobat. Jadi ini kemudian ini yang menuju ke terminal kuningannya itu yang di belakang ya sobat. Nanti yang dari kabel dari kabel ini, dari kabelnya yang langsung paling depan sini ya sobat, depan sini. Ini yang belakang. Biasanya kami seperti itu sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Oke. Ini kemudian yang hitam di hitam, satu garis ya sobat ya, satu garis lurus gitu ya. Oke, yang biru menuju ke biru. Nah ini sobat, seperti ini sobat ya, biru seperti kereta api ya sobat, satu gerbong dua gerbong gitu ya, berurutan depan belakang, biru hitam gitu ya sobat. Terus kemudian ke sini yang hitam juga ke sini satu-satu, dan ini diperhatikan ya sobat supaya jangan sampai ada yang nyenggol gitu ya sobat, jangan sampai amit-amit ada yang saling bersentuhan antara kutub positif dan negatif arus listriknya gitu, amit-amit, karena takutnya bocor arus listriknya gitu ya. Nah, takutnya konslet itu sobat, amit-amit. Jadi benar-benar diperhatikan, untuk kuningannya juga tidak ada yang nempel, yang ini yang ground tidak ke sini, no ya, jangan nempel sobat. Ini menuju ini juga no, ini juga menuju yang negatif juga no. Ini dari depan ke belakang diperhatikan tidak ada yang nempel antara tiga kabel ya sobat. Ini karena kebetulan kami kabelnya menggunakan yang dua. Kalau menggunakan yang ada groundnya 3 kabel, berarti satu ground masuk ke sini sobat. Ground yang kuning, biasanya kabel kuning strip hijau itu ya, itu biasanya masuk ke sini. Nah ini untuk ground. Nah, yang sini kutub positif, ini kutub negatif atau sebaliknya gitu ya. Itu antara 3 ini jangan sampai ada yang nempel sobat, harus diperhatikan. Kalau semuanya nempel ya kita majukan ke atas gitu ya sobat. Jadi amit-amit nggak minta itu dipastikan jangan sampai ada yang nempel. Nah kemudian
kita cek dengan multitester, ada yang bocor arus apa bocor arus listriknya, ada yang bocor apa tidak dia sobat. Nah ini ya sobat, ini ditekuk sedikit, kemudian kita coba ini dicopot dulu aja. Nah, oke. Nah, mantap sobat, pas ya, mepet banget sobat. Ini agak mepet sekali ya karena ruangannya terbatas di sini sobat untuk sekunya ya, tapi ya kita berusaha ya sobat, kita upgrade, mudah-mudahan berhasil sobat ya. Oke, sip sobat. Berhubung dengan durasi sobat, kita lanjut di part 2 ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sobat, rekan-rekan.